Oke, kita akan melihat bersama-sama video ini. Kita akan menjelajah ke luar angkasa. Baik, simak videonya ya. Plasma panas berbentuk hampir bulat sempurna ini akan jadi tujuan pertamamu. Untuk sampai di sana, kamu harus menempuh jarak hampir 150 juta kilometer atau satu satuan astronomi. Ini sekitar 400 kali jarak bumi ke bulan. Begitu mendekatinya, kamu malah semakin bingung. Permukaan matahari terlihat seperti bumi yang membara. Kamu pun tahu kalau pola ini terbentuk oleh gas yang mendidih di sekelilingnya. Setiap sel yang kamu lihat hampir seluas 700.000 km persegi, kurang lebih seukuran Pulau Kalimantan. Gas ini berputar dengan kecepatan super ngebut yang kemudian membentuk granula matahari. Beberapa areanya terlihat jauh lebih terang dan disitulah materi panas matahari bergerak naik mendekati permukaannya. Saat granula menjadi dingin dan kecil, akan terlihat area gelap. Di sini terdapat titik-titik terang yang menjadi penanda medan magnet. Tetap jaga jarak dengan matahari ya, karena suhu di permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius. Tapi angka ini masih belum seberapa dibandingkan dengan suhu di intinya, 15 juta derajat Celcius. Duh, makin panas nih. Kita lanjut saja yuk. Inilah planet terdekat dari matahari, Merkurius. Begitu melihatnya, kamu pasti akan mengira ada yang tak beres. Apa pesawat luar angkasamu salah jalur? Objek ini terlihat sangat mirip dengan bulan. Tapi, setelah beberapa saat, kamu baru tahu, ternyata berbeda jauh. Merkurius merupakan satu dari 4 planet berbatu di tata surya kita. Karena itulah, kamu bisa benar-benar menapakkan kaki di permukaannya. Di sekelilingnya terlihat kawah yang terbentuk dari tumbukan batu luar angkasa. Waktu yang diperlukan untuk mengelilingi planet ini selama 8 hari dengan rover. Tapi medan di Merkurius tidak mulus. Permukaannya dipenuhi dengan bukit tinggi dan ngarai yang terjal. Tingginya bisa mencapai 3 km dan panjangnya sejauh ratusan kilometer. Untungnya, kamu memakai baju luar angkasa yang didesain khusus. Merkurius tidak punya atmosfer dan suhu di planet ini sangat ekstrim, 426 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 derajat Celcius pada malam hari. Venus yang kamu lihat di gambar mungkin berwarna kebiruan, tapi ternyata sangat berbeda. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer yang sangat pekat dan terbuat dari karbon dioksida. Saat pesawatmu turun, kamu melihat kepulan asap asam sulfat yang tebal. Kamu langsung tahu kalau permukaan Venus sebenarnya berwarna coklat kemerahan. Planet ini kering dan panas. Tekanannya 90 kali lebih kuat dari tekanan bumi. Kamu mendarat di daratan yang luas dan rata. 2/3 permukaan Venus berkontur seperti ini. Beberapa kilometer dari tempat pendaratanmu terdapat gunung api yang menjulang. Kemungkinan masih aktif sampai sekarang. Kamu juga melihat kanal panjang dan berliku. Kanal ini dulunya merupakan aliran lava dan sebagian dari aliran itu sepanjang 5.000 km. Inilah kanal terpanjang di semua planet. Atmosfernya yang pekat menghasilkan efek rumah kaca, mirip dengan di bumi. Efek ini menangkap panas, sehingga suhu di Venus naik menjadi 471 derajat Celcius. Cukup panas untuk bisa melelehkan timah. Jadi, sebaiknya jangan berlama-lama di sini. Nanti pesawat ruang angkasamu tidak akan bertahan. Inilah kesan pertamamu pada Mars. Dingin membeku, suhunya turun sampai minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan pun, planet ini terlihat kemerahan. Saat melangkahkan kaki di Mars, kamu akan tahu alasannya. Permukaannya diselimuti debu kemerahan, debu yang sama juga berterbangan di sekitarmu. Sejauh mata memandang, terlihat juga rona warna emas, coklat, coklat keemasan, dan kehijauan. Semuanya tergantung dari mineral yang terdapat di tanahnya. Lapisan debunya juga punya beragam ukuran, sebagian besar setebal 2 meter. Permukaan planet ini berbatu dan diselimuti hamparan danau kering, kawah, gunung api, serta ngarai. Gunung tertinggi di tata surya kita, Olympus Mons, berada di Mars. Tingginya 2,5 kalinya Gunung Everest dan lebarnya kurang lebih sejauh jarak Jakarta sampai Madiun.
Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi dan mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Badai debu terkadang bergejolak di seluruh Mars, yang terdahsyat bahkan bisa dilihat dari bumi. Kamu mendekati planet terbesar di tata surya. Saking besarnya, diameter Jupiter di ekuatornya sepanjang 143.000 km dan bisa memuat 1.300 bumi. Suhunya juga sangat panas, 24.000 derajat Celcius di intinya. Sayangnya, kamu tidak akan bisa mendarat di Jupiter. Wujudnya berupa gas raksasa dan atmosfernya terbuat dari gas hidrogen dan helium. Saat pesawatmu mulai turun, kamu akan menyaksikan awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Semuanya membuat Jupiter terlihat berwarna-warni dan membentuk garis cantik. Semakin ke dalam menuju pusatnya, kamu akan melihat hidrogennya menjadi cair. Tapi tujuanmu bukan ke sini. Kamu datang untuk melihat bintik merah raksasa atau badai raksasa seukuran bumi yang terus berputar. Badai ini telah mengamuk selama 360 tahun. Warnanya beragam, dari pink salmon pucat, putih, sampai merah bata gelap. Sama halnya dengan di Jupiter, permukaan Saturnus juga tidak padat. Planet ini sebagian besar terbentuk oleh hidrogen dan helium. Selain itu, semakin ke dalam, suhu dan densitasnya akan menjadi berubah. Kalau kamu mau keluar dari pesawatmu, lalu menapakkan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalamnya. Dari atas, gas raksasa ini memang terlihat seperti punya permukaan. Bola berwarna coklat kekuningan ini terlihat padat dan dikelilingi lapisan-lapisan awan. Lapisan kasat mata terluarnya berupa awan amonia. Kemudian ada awan hidrosulfida dan lapisan terdalamnya terbuat dari awan air. Saat menikmati keindahan planet ini dari atas, kamu bisa melihat satu ciri yang paling terkenal, cincin keabu-abuan, krem, dan kecoklatan yang cantik. Kumpulan cincin ini terbuat dari gumpalan batu dan es. Kamu juga melihat sebagian dari 53 satelit yang dimiliki Saturnus. Titan adalah satelit beres dan terbesar Saturnus. Ukurannya 2 kali lebih besar dari bulan, bahkan Merkurius. Oke, dadah Saturnus. Tujuan kita berikutnya adalah bola es dan gas berwarna biru kehijauan. Uranus, si es raksasa ini mendapat warna cantiknya berkat pantulan sinar matahari di permukaannya. Uranus bukan planet yang padat, jadi kalau kamu tidak bisa mendarat tepat waktu, pesawatmu akan terbang melewati atmosfer atasnya, lalu tenggelam di pusatnya yang berwujud es cair. Uranus mengelilingi matahari di sisinya. Cuma planet Uranus yang sumbunya hampir mengarah langsung ke matahari. Penyebabnya mungkin karena bertabrakan dengan objek raksasa sesaat setelah pembentukannya. Kamu beruntung karena cuaca di Uranus sedang panas. Itulah sebabnya kamu bisa mengamati badai besar. Badai ini hanya terjadi saat Uranus mencapai suhu tertingginya dan tersebar sejauh lebih dari 9.600 km. Kira-kira hampir sejauh jarak antara Jepang dan Amerika Serikat. Kamu juga bisa melihat indahnya dua pasang cincin yang dimiliki planet ini. Yang ada di dalamnya berupa lingkaran gelap dan sempit, sementara dua cincin terluarnya berwarna terang, biru dan merah. Kita sampai di planet terjauh dari matahari, Neptunus. Ukurannya 4 kali lebih besar dan 17 kali lebih berat dari matahari. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekatinya sebenarnya adalah lapisan gas yang berputar dan awan abadi. Mantel merupakan lapisan yang bisa dianggap sebagai permukaan Neptunus. Bahan penyusunnya terdiri dari air, amonia, dan es metana. Tapi tetap saja, tidak ada objek padat yang bisa ditapaki. Semisal kamu mau mendekati inti planet ini, kamu akan merasakan perubahan suhu yang sangat drastis. Dari minus 206 derajat Celcius di permukaannya, jadi lebih dari 6.650 derajat Celcius di intinya. Perbedaan suhu ekstrem ini membentuk badai angin yang sangat kuat. Kecepatannya mencapai 1.930 km per jam. Oke, perjalanan kita sudah selesai. Saatnya kita pulang. Oke, baik anak-anak, itu tadi videonya. Jadi kita menjelajah ya
Tadi ada satu planet yang tidak ditampilkan di situ. Planet apa kira-kira anak-anak? Bumi. Iya, tempat kita ya, bumi ya. Planet yang berpenghuni tidak ditampilkan di situ. Jadi karena kan kita menjelajah, jadi kita ke planet-planet yang lain. Kalian mendapatkan sesuatu dari pengamatan tadi? Bagus nggak sih planet-planetnya itu? Gimana menurut kalian? Bella, menurutmu gimana Bella? Halo Bella? Halo? Bella? Nggak di tempat ya Bella ya? Oke anak-anak silahkan sekarang. Oke, terlempar. Baik. Coba yang lain on cam dulu. Bu Asmi mau lihat sebenarnya kalian tuh ngapain gitu loh. Kondisinya seperti apa. Ini Andra kok gambarnya kayak gini kenapa ini? Oh, oke. Itu pintu kamar mandinya kebuka. Tak kira kamu di kamar mandi ya, Andra. Coba. Yuk. Andra, Tora, Angelica, Erlin, Ara, Widya, Noven, Talita, Sonya. Nyalakan kameranya. Erlin, Ara, Ara. Oke, Noven, Widya, good. Ara, Erlin, Talita. Silahkan. Yuk, Ara, Talita, Erlin. Dibuka kameranya. Widya, Ara. Masuk aku ngezoom ngomong dewi kan yuk. Aneh. Ayo, Ara. Ara, Ya, Bu. silahkan dibuka kameranya. Bu Asni mau melihat. Silahkan. Atau ada permasalahan. Kalau ada permasalahan, bilang ke orang tua. Mungkin ada hambatan apa? Coba nanti Bu Asmi WA ke Mama. Apa ada masalah dengan HP-mu? Atau apa? Sinyalmu? Arah? Ya, Silahkan Bu. dibuka. Ya. Bentar, Bu. Ini ngelek-ngelek ya, Bu? Coba dulu. Nah, gini iso. Ayo, ini bangun tidur tuh. Belum mandi ya? Wah, Widya mana? Oke, tetap seperti ini. Tetap seperti ini. Kamu bisa memilih mode yang ditampilkan hanya yang speaker, biar itu lebih stabil koneksinya. Jadi nggak usah memilih yang ditampilkan semuanya itu loh, yang 4 itu loh, nek pakai HP atau pakai laptop yang ditampilkan banyak. Pilih yang mode speaker aja. Oke, nah ini kan lebih seru, kayak wong di kelas aja udah ketemu biasa kok mosok nek ngezoom masih umpet-umpetan ya. Nggak gitu ya, wong cuma sebentar. Oke, silahkan ungkapkan satu atau dua kalimat setelah kamu menonton video tadi. Mungkin kamu mendapatkan informasi apa? Atau apa yang kamu ingat dari video tadi? Informasi apa yang kamu ingat dari video tadi? Dimulai dari Bella. Silakan Bella. Talita tetap on cam. Silakan Bella, dibuka mic-nya. Kalau cincin yang di Saturnus itu terdiri dari batu-batu. Oke, batu dan es ya. Terima kasih Bella. Lanjut Bella nunjuk siapa? Aura. Aura, silahkan. Apa ya? Kok ada
lupa aku, Bu. Enggak, kamu tadi melihat apa saja di video? Bintang on cam, Bintang. Silahkan Aura, kamu tadi mengingat apa, melihat apa? Mosok melihat kayak tadi terus nggak ada yang nyantol sama sekali. Coba kamu ingat apa gitu aja. Kamu lihat apa? Apa ya? Lupa. Kamu tadi melihat planet apa saja, Aura? Coba disebutkan. Banyak, Bu. Iya, apa banyak tuh apa? Nggak ada yang namanya planet BANYAK. Apa Aura? Ada Merkurius, Venus, Jupiter, Uranus, Neptunus, Saturnus, Matahari. Oke, baik. Terima kasih Aura. Next, siapa Aura? Kamu mau nunjuk siapa? Ajeng. Ajeng. Oke, Ajeng. Silahkan. Seingat Ajeng saja. Kamu tadi melihat apa saja? Jupiter, terus Mars, terus terus Sudah? Sudah? Atau ada lagi? matahari, terus apa tadi? Oke, lanjut dulu aja. Kita sambil belajar dari orang lain ya. Oke, Ajeng mau menunjuk siapa? Kamu pengen belajar dari siapa? Widya. Oke, silahkan Widya. Wah, ini kayaknya satu circle ya, ini 4 anak ini. Yuk, Widya. Aku sih tingkat kepanasan di matahari, Oke. macam-macam planet. Sudah? Oke, selanjutnya siapa Widya? Selin. Selin. Oke, silahkan Selin. Inti matahari itu suhunya 15 juta derajat Celcius. Sama Saturnus punya satelit Titan. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah bilang sudah ya, terus kamu nunjuk iya. siapa? Oke, next. Ageng. Oke, yuk. Suhu-suhu dari setiap planet. Itu aja, Bu. Sama apa beda? Apa? Sama atau beda-beda? Beda-beda jenis-jenis suhu dari setiap planet. Oke. Next. Kenan, Bu. Kenan aja. Oke. Di Mars itu ada gunung namanya Gunung Olympus, Bu. Udah, Bu. Itu aja, Bu. Oke, next. Ya. Ara, Bu, Ara. Oke, baik. Ara, on cam sama bersuara yuk. Giliranmu, Ara. Apa ya, Bu? Tadi cuma lihat
suhu matahari gitu-gitu, gunung, habis itu planet-planet aja itu, Bu. Oh, udah itu aja, Bu. Oke, next. Noven, Bu. Oke, yuk. Aku lihatnya Mars, Bu. Pada siang hari itu tadi itu 70 derajat Celcius, Bu. Betul nggak, Bu? Aduh, Bu Asmi yang nggak hafal ya. Oke, suhunya di Mars ya. Nanti kamu bisa cek lagi. Videonya tuh tadi tuh Bu Asmi ambilnya dari itu loh, kanal YouTube-nya Sisi Terang itu loh. Nanti kamu bisa cek lagi. Oke, ada lagi Noven? Udah, Bu. Oke, baik. Siapa selanjutnya? Ven? Sudah. Iya, kamu mau lanjut belajar dari siapa? Tunjuk. Mikael, Bu. Oke, yuk. Tadi itu planet Jupiter itu nggak ada permukaan, Bu. Mm-mm. Udah, Udah. Bu. Oh, udah. Iya, karena Jupiter itu kan gas ya, nggak bisa kita pijak ya, nggak padat. Oke, next siapa Mikael? Tora, Bu. Oke, yuk. Gimana Tora? Ya udah belum? Siap? Oh. Itu kamu masih mute loh ya, belum buka mic. Bahwa Jupiter itu Oke, Tora menunggu situasi kembali apa tenang ya. Oke, diulangi loh Tora, kamu belum jadi loh tadi masih kepotong. Wilson nggak usah deg-degan, terus ke toilet ya. Oke, Tora wis siap belum? sudah, Bu. Oke, silahkan. Bahwa Jupiter itu apa? Adalah gas gitu, Bu. Oke, terus udah. Sudah. Oh ya, next siapa selanjutnya? Wilson, Bu. Oh aduh, Wilson ini ada nggak? Udah kembali dari toilet belum? Dia udah firasat kayaknya ya, terus dia ke toilet nih loh. Di Wilson belum kembali ya. Selain Wilson. Arka, Bu. Oke, Arka yuk. Bahwa ternyata planet-planet di tata surya itu tersusun dari bahan yang berbeda. Ada lagi? Udah, Bu. Oke, benar-benar ya. Ada yang dari gas, ada yang dari batu ya, air, gas metana ya, macam-macam ya tadi ya, amonia. Oke, next siapa Arka? Andra. Andra, yuk. Silahkan Andra. Kamu tadi lihat apa di video? Tadi saya lihat suhunya matahari itu pun saja lebih dari 1 juta. Itu saya ketar-ketir. Ketar-ketir. Saya tadi takut. Panas banget ya ternyata ya. Untung kita jauh ya. Kita di bumi itu urutan keberapa kita tuh? Planet keberapa itu dari matahari? Ketiga ya. Nah, masih aman ya. Yang paling panas tadi apa ya? Merkurius. Merkurius atau Venus? Yang terpanas? Venus. Venus. Nah, walaupun yang terdekat itu Merkurius, tapi yang terpanas itu Venus ya. Karena ada sesuatu tadi. Di Venus tuh ada apanya? Apa, Selin? Ada apa?
bukan ada kita ya. Ada atmosfer yang sangat tebal yang memerangkap sinar matahari. Jadi kayak efek rumah kaca gitu loh. Jadi mataharinya tuh nggak bisa dipantulkan kembali ke angkasa. Jadi terjebak di dalam Venusnya itu sendiri. Jadi tambah panas. Tuh. Oke, next. Andra, siapa ya selanjutnya? Siapa yang akan menjelaskan? Andra, silahkan pilih temanmu. Siapa? Bintang. Bintang, oke. Wah, Bintang tadi sempat menyimak videonya nggak ya? Halo Bintang. Ya, Bu. Kamu saat ini sempat lihat videonya nggak? Enggak, Bu. Oke, gini aja kalau nggak. Kamu tahu apa tentang tata surya kita, tentang planet-planet? Coba kamu kasih satu kalimat saja minimal. Apa yang kamu ketahui tentang tata surya kita atau planet-planet yang ada di tata surya kita? Coba kamu kasih penjelasan satu kalimat saja. Kamu tahu tentang apa gitu? Tahu bahwa, oh ternyata, silahkan Bintang, yuk. Bentar, Bu. Tak mikir dulu. Sudah belum? Kalau contohnya tata surya merupakan sekumpulan benda langit, Bu. Kayak planet gitu. Salah ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi tata surya itu memang kumpulan benda langit dan tidak hanya planet ya. Memang ada planet di situ, tapi ada benda-benda langit lainnya. Ya, kalau apa namanya? Selain planet ya ada bintang. Nah, ada namamu ya, ada bintang. Bintang itu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri ya. Contoh bintang yang terdekat dengan kita ya, bukan bintang 6C ya, tapi bintang matahari ya. Matahari itu kan bintang ya. Nah, jadi di tata surya kita itu tidak hanya ada planet tetapi juga ada bintang. Bintang yang terdekat dengan kita yaitu matahari. Ada juga bintang-bintang yang lain. Kemudian selain itu kita juga mengenal ada meteor, lalu komet, asteroid. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya saja. Nah, oke. Terima kasih Bintang. Selanjutnya siapa Bintang? Kamu nunjuk siapa? Halo? Soalnya udah belum, Bu? Belum. Sonya dong. Yuk. Silahkan Sonya. Uranus juga memiliki cincin. Oke, ada lagi? Oh ya, jadi Uranus itu juga punya cincin ya, jadi nggak cuma Saturnus ya. Oke, selanjutnya siapa Sonya? Angelica. Angelica, oke, yo Angelica. Granula matahari, Bu. Tentang granula matahari ya. Oke, jadi kamu melihat itu ya di awal-awal ya. Terus ada apa lagi? Atau ada lagi nggak Angelica? Enggak. Oke, selanjutnya siapa Angelica? Erlin. Oke, Erlin, silahkan Erlin. Aku cuma tahu nama-nama planetnya doang, Bu. Aku lupa tadi. Oke, nggak apa-apa. Coba kamu bisa sebutkan beberapa atau bahkan semuanya yang ada di tata surya kita. Uranus, Neptunus, Matahari, Mars, apa lagi? Udah, Bu. Oke, baik. Matahari itu bukan planet ya. Kalau planet itu benda langit yang mengelilingi matahari dan dia mempunyai orbit. Dia tidak memancarkan cahaya sendiri, planet itu ya. Tapi memantulkan cahaya matahari. Sedangkan matahari itu kan bintang. Dia memancarkan atau punya cahayanya sendiri. Jadi matahari itu bukan planet ya. Tapi dia pusat tata surya. Planet-planet itu mengelilingi matahari. Oke, terima kasih Erlin. Selanjutnya siapa Erlin?
Lintang. Oke, Lintang. Silahkan. Ya, Bu. Aku tuh tadi lihatnya tuh tinggi Gunung Olympus Moon itu 2 kali lebih tinggi dari Gunung Everest, dan lebar Gunung Olympus Moon itu sejarak dengan Jakarta ke Madiun. Oke, Lintang. Baik. Ada lagi? Nah, Siapa selanjutnya? Puput. Oke, Puput aja, Put. Di Puput ini. Bu, Oh, ini. aku tahunya Ya. cuma yang bagian Mars. Oke, apa? Mungkin Planet jelaskan. keempat dari matahari, rumah bagi gunung tertinggi. Oke, betul ya. Tadi ya Gunung Olympus tadi ya yang dijelaskan Lintang tadi ya. Oke, itu gunung tertinggi di tata surya kita ya. Oke, 2 kalinya Everest. Tinggi banget berarti. Oke, next. Siapa Puput? Wilson, Bu. Oke, akhirnya Wilson, kamu tertunjuk lagi. Yuk, silahkan. Aku tadi apalnya cuma yang planet-planet, Bu. Oke, apa coba? Ya. Jupiter, Mars, Neptunus, Uranus. Ada lagi? Udah, Bu. Oke, baik. Ya, yuk selanjutnya siapa Wilson? Wilson? Siapa? Ayo Wilson, selanjutnya. Arka udah belum ya, Bu? Udah, tadi kamu pas ke toilet. Yang gantiin kamu tadi. Yang belum tolong. Yuda. Yuda nggak ada. Yang belum bisa tunjuk jari pakai reaction. Raise hand, raise hand. Coba. Aku jangan ditunjuk ya, karena aku kan ya enggak ya. Rara, Bu. Oke, Rara, baiklah. Ingatnya tuh cuma atmosfernya planet-planet, sama yang kalau ada planet yang mau ke intinya itu terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Lupa apa nama planetnya. Dah, kita aja. Oke, baik. Ya, betul, betul, betul. Oke, terima kasih Rara. Next. Tadi Tiara. Oke, Tiara. Yuk. Ada beberapa planet yang dalamnya berupa gas, contohnya Neptunus. Ada lagi? Sudah. Oke, ya betul sekali ya. Terima kasih ya anak-anak. Gini so semuanya tuh membuka mulut untuk berbicara. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Bu, kurang 1. Yang belum adalah Talita. Halo? Talita? Halo, Bu. Nah, kamu mau mengungkapkan atau mau menjawab pertanyaan dari Bu Asmi? Pilih. Setrum. Mengungkapkan aja, Bu. Oke, baiklah. Silahkan Talita, the last. Uranus merupakan planet terdingin, Bu. Oke. Tadi ada nggak di videoin? Nggak tahu. Oh Lupa. ya, baiklah. Ada lagi, Talita, tambahannya? Enggak. Oke, baik. Terima kasih ya, Talita. Nah, anak-anak, tadi kalian semua sudah mengungkapkan ya. Untuk selanjutnya, karena tadi kalian ternyata belum menyebutkan planet-planetnya itu secara urut dan lengkap ya. Maka Bu Asmi ingin kalian menyebutkan secara lengkap dan urut ya planet yang ada di tata surya kita. Jumlahnya ada 10 ya. Jadi 10 planet itu, kok 10 tuh? Tuh kakean. Sesat ya. Ada 8 kayaknya. Coba kita hitung ya. Kita mulai ya. Sebelum ke planet, kita mulai dari pusat tata surya dulu. Tadi apa sih pusat tata surya? Matahari, Bu. Matahari. Nah, kemudian setelah matahari
ada planet di urutan pertama yang paling dekat dengan si matahari itu. Planet apakah itu? Merkurius. Merkurius. Berikutnya, ada apa setelah Merkurius yang terpanas? Venus. Mars atau Venus? Venus. Yang terpanas yang tadi ada lapisan atmosfer tebal itu loh. Nah, itu Venus. Selanjutnya yang ketiga, planet yang berpenghuni, yang memiliki kandungan oksigen dan air. Bumi. Bumi. Nah, ini bumi ya, tempat kita hidup, tempat kita tinggal. Next, setelah bumi, ada siapa ini? Mars. Mars. Oke, planet merah ya. Ada 2 satelit ya tadi. Oh, di situ nggak terjelasin ya di video satunya. Ada Phobos dan Deimos yang ada gunung tertingginya tadi. Next, planet terbesar di tata surya kita yang berupa gas. Jupiter. Next, planet gas juga yang punya cincin. Saturnus. Next, setelah Saturnus ada siapa yang juga punya cincin? Uranus. Nah, berikutnya siapa yang terjauh? Neptunus. Nah, ini ya urutannya ya. Dia, setiap planet tuh memiliki garis orbit atau garis edarnya sendiri-sendiri ya. Nah, setiap yang ini, yang planet-planet di sini ini mempunyai satelit ya. Sedangkan Merkurius dan Venus ini dia tidak punya satelit ya, anak-anak ya. Nah, yang punya, kalau bumi satelit alaminya apa? Bulan ya. Selain itu, dia juga punya satelit buatan yang diluncurkan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Misalnya satelit Palapa yang milik Indonesia itu diluncurkan ke luar angkasa kayak gini untuk membantu komunikasi. Ini tadi juga punya satelit Phobos dan Deimos. Ini punya satelit yang terbesar di atas surya juga, Ganymede ya. Kalau yang di sini tadi salah satu satelitnya Saturnus tadi namanya apa? Titan ya. Itu tuh kayak tokoh apa gitu ya Titan tuh. Anime, Bu. Anime. Oh, Titan. Nah, itu nama satelitnya Saturnus. Oke. Berikutnya sebelum kita tutup, anak-anak mau nonton video lagi terakhir? Boleh, Bu. Oke, hari ini IPA tidak ada tugas ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan ada tugas ketika kalian PTM. Baik, Bu Asmi akan setelkan sebentar. Setelah itu nanti bisa kita akhiri. Jadi kita belajar-belajar aja sih. Oh iya, sebelum kita akhiri, anak-anak bisa siapkan itu buku ultra. Bu Asmi mau ngasih kayak revisi gitu loh. Jadi ada kesalahan di buku ultra kalian yang bagian IPA. Bisa diambil ya. Tolong dong disiapin. Oke, sudah belum? Waduh. Sudahkah? Sudah, Bu. Baiklah. Jadi silahkan buka halaman 119. 119. Sudah? Nah, 119 itu di situ kan ada kotak-kotak, ada 3 kotak ya. Nah, ada 3 kotak di bagian halaman 119. Kotakan atas, tengah, dan bawah. Ya nggak? Ketemu nggak? Nah, Iya, Bu. Oke. Kotakan yang atas itu, yang A itu berbunyi planet terpanas dan paling terang. Ya kan? Iya nggak? Mudeng ketemu? Iya, Nah, ketemu. itu apakah punya bumi? Menurut kalian ciri-ciri itu punya planet bumi atau bukan? Bukan. Menurut kalian itu planet mana? Venus. Venus. Nah, maka ini salah. Ini letaknya bukan di bumi harusnya. Ini kan bumi. Terus habis itu kok ada keterangan ini. Ini adalah milik Venus. Maka kamu tulisi Venus gitu aja. Jadi ini miliknya Venus ya. Ciri-cirinya Venus ya. Kotaan paling atas yang pertama. Ini adalah ciri-cirinya Venus ya. Terpanas. Paling terang. Bintang kejora. Tidak punya satelit. Rotasinya berlawanan. Oke, sudah kotaan pertama. Next, kotaan yang tengah.
kotaan yang tengah ada tulisan planet berpenghuni. Apakah itu ciri-ciri Mars? Bukan, Bu. Bukan ya, karena ini di bawahnya Mars nulisnya tuh salah. Jadi mungkin yang bikin buku tuh kayak kegeser gitu loh. Ciri-cirinya siapa ini? Planet berpenghuni, punya kandungan air banyak, memiliki satu satelit yaitu bulan, disebut planet biru. Ciri-cirinya siapa? Bumi. Bumi, maka tulisi bumi. Paham? Tulisi bumi. Oke. Next. Kotaan yang paling bawah di halaman 119. Di situ ada berbunyi planet berwarna kemerahan. Nama lainnya Marik atau Anggar. Memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Apakah ini punya Jupiter? Bukan. Punya siapa? Ciri-ciri ini. Ciri-cirinya siapa yang merah tadi, planet merah itu? Bukan, Bu. Mars. Ya, punya 2 satelit ya, Phobos Deimos. Mars. Maka kamu tulisi Mars di kotaannya itu biar kamu ingat ini tuh ciri-cirinya Mars. Biar nggak sesat ya anak-anak ya. Next, halaman 120. Nah, di atasnya tulisan Uranus kan ada kotaan paling atas ya itu ya. Intinya di kotaan paling atas itu tulisannya planet terbesar, skala rotasi tercepat, disebut juga planet gas atau planet raksasa. Apakah ini milik Saturnus? Ciri-cirinya? Bukan. Punya siapa? Terbesar tadi. Jupiter. Jupiter. Maka di kotaannya tulisi Jupiter. Oke. Dia letaknya di bawahnya Saturnus soalnya tadi. Jadi salah ini kotaannya. Salah naruhnya. Terus terakhir, yang kotaan ini benar ya ini ya. Bentar. Oh, nanti Bu Asmi cek dulu yang ini. Ini kayaknya benar. Yang kotaan paling bawah ini, Nak. Bagian skala rotasi dan skala revolusi. Ketemu? Skala rotasi, skala revolusi di bagian bawah. Halaman 120. Nah, skala rotasi dan skala revolusi Jupiter ini terbalik. Kamu beri keterangan ya. Yang rotasi itu yang 9 jam 50 menit. Yang revolusi yang 11,86 tahun. Oke, itu saja revisi bukunya. Sudah jelas? Nanti kalau masih bingung bisa chat ya. Tanya ke teman maksudnya. Nah, sekarang Bu ya. Asmi, boleh tahu itu yang bumi itu kalau rotasinya 365,25 hari itu betul, Bu? Wah, ini juga tertukar nih yang bumi ini, Nak. Itu kalau revolusinya ya. 0,25 itu artinya sama saja dengan 1/4 hari ya. Itu kan 0,25 ya. Itu ketukar ya. Wah, jangan-jangan banyak yang ketukar ya. Oke. Nanti Bu Asmi cek lagi saja ya, anak-anak ya. Nanti sambil dibaca keterangannya. Gitu aja. Oke, terima kasih ya Ara ya. Sudah diingatkan. Mantap. Oke, ini bisa jadi yang rotasi sama revolusi itu tertukar ini tuh untuk yang tabel bawah ini. Tapi yang paling pokok, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh jarang ya, yang di kotaan bawah ini, rotasi revolusi ini jarang. Yang paling sering adalah yang kotaan-kotaan tadi itu yang ciri khas. Misalnya terdingin, terpanas, merah, dan lain-lain. Itu saja anak-anak untuk revisinya. Baik, sebenarnya Bu Asmi pengen muterin sebuah video ya. Sebentar, ini nyandak enggak ya? Waktunya 8 menit ya. Nyandak enggak, Bu? Enggak. Oke, anak-anak, kayaknya pemutaran video keduanya itu kita pending dulu aja ya. Ini Bu Asmi dan beberapa Bapak Ibu guru tuh selak mau rapat ya. Ini. Nah, ini loh.